jangan gaya militeristik. Polisi itu bukan militer. Polisi itu sipil pada dasarnya. Kepolisian itu tidak tegak lurus pada atasan, gitu? dia tegak lurus pada hukum. Dan bahkan seorang Kapolri pun bisa menangkap presiden, dan seperti itu. Parcok, kenapa bisa timbul? Ini buat saya, mestinya pihak kepolisian benar-benar menganggap ini serius dan merenungkan ini dan mengintrospeksi dan sebagainya lah. Karena kalau kita ngomong bukan institusi, ini merata kok. Parcok ini ya, istilah parcok ini saya sebenarnya tidak tega. Nggak enak. Tidak tega untuk menyampaikan parcok ini, karena banyak kawan-kawan kepolisian yang memiliki integritas, yang masih menjaga semangat untuk menjaga Polri yang profesional. Halo Konco Keramat, apa kabar? Kita balik lagi di Pojok Keramat, kali ini seperti biasa di akun YouTube resmi Prof. Mahfud MD, @mahfudmdofficial, di mana kita memang akan selalu berupaya untuk menjaga diskursus narasi dalam YouTube ini, dalam Pojok Keramat, yang sengaja sekali diniatkan sejak awal adalah untuk menjaga demokrasi, membangun keadilan, menegakkan etika, dan juga merawat keberagaman tentunya. Bersama saya Intan Bedisa, dan ada dua narasumber kita kali ini, di mana kita akan membahas terkait dengan reformasi kepolisian. Belakangan ini kita sudah banyak mendengarkan kasus-kasus pidana yang bukannya melindungi rakyat, tapi justru menyakiti rakyat. Nah, itu dan pelakunya justru datang dari anggota tubuh Polri itu sendiri. Nah, apakah ini indikasi bahwa reformasi kepolisian itu sudah waktunya? Dan apakah ini barang baru atau barang lama yang akhirnya mau tidak mau bergulir kembali? Itu kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita. Semi narasumber yang pertama, karena kalau udah ada Pojok Keramat, udah pasti ada Bang Hamid Basyaif. Apa kabar Bang Hamid? Baik, selamat malam. Selamat malam. Dan kali ini juga kita akan ngobrol bareng dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Mas Bambang Rukminto. Apa kabar Mas Bambang? Baik. Welcome di studio Pojok Keramat. Gimana? Cukup keramat? Baru pertama kali main ke sini? Seger. Gimana? Vibe-nya gimana menurut Mas Bambang? Gimana vibe-nya? Asik ya? Asik. Walaupun keramat nggak ada. Nggak ada horor-horornya kan? Makanya seger ya bilang. Buat nongkrong gitu ya. Nongkrong, Sesekali asik, kita asik. emang tukar pikiran di sini Siap. emang mantep ya Mas ya. Kapan-kapan kalau pas lewat sini saya mampir. Nah itu tujuannya. Emang sebenarnya cara ngundangnya itu soft gitu. Akhirnya mau datang sendiri. Oke, nih kita menjamunya Bang Hamid. Seperti biasa, menjamu tamu kita itu adalah dengan ngajak main games dulu nih Mas. Wih, ini ada namanya gamesnya Keyword Keramat. Apa itu ini? Jadi pilih salah satu ya, Mas Bambang nanti akan bareng-bareng jawabnya sama Bang Hamid ya Bang ya. Yap. Tapi nggak usah lama-lama lah mikir, mikirnya. ya. Aku akan kasih ya 3 detik aja lah. Insting. Insting spontan aja. Aku akan kasih 2 keyword. Aduh. Gitu ya. Pilih yang mana? Ngeri, Bareng ngeri. aja. Ngeri-ngeri ini. Kita coba yang pertama ya, Mas Bambang yang mainkan ya. Bantuan Wapres Gibran atau bantuan makan gratis 10.000? Bantuan Wapres Gibran. Waduh, oke. Kenapa? Sebab itu aneh sekali. Belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Oh, jadi karena anomalinya itu makin pilih ya? Iya. Dan itu bisa mencerminkan sesuatu yang lebih serius. Apa tuh? Daripada sekedar tulisan dan bingkisannya. Ya mungkin terselip ada rencana-rencana besar untuk masa depan yang tidak terlalu jauh sebetulnya. Gitu. Masa depan yang tidak terlalu jauh itu gimana? Masa depan politik. Oke. Bagi yang namanya tertulis di situ, barangkali. Gimana Kalau saya lebih melihat bahwa itu gimmick yang populis lah, gitu. Lebih enak, cepat ditangkap bahwa ini loh dari saya, seperti itu kan. Gitu. Ini karena ada namanya gitu ya. Ada nama. Ada gitu. ketokohannya. Itu ada problem di situ karena yang ngasih kan bukannya Gibran Raka Buming Raka. Dia ngasih karena jabatannya wakil presiden. Jadi pasti itu dananya juga dari dana kewapresan. Gitu. Jadi orang suka lupa ya, presiden dan wapres itu bukannya personal, tetapi institusi. Lembaga kepresidenan namanya. Ada dananya sendiri. Jadi
Kalau presidennya, misalnya Prabowo yang ngasih itu, saya duga keras tidak akan disebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Karena dari Presiden RI artinya yang ngasih itu institusinya, bukannya person dia. Kalau ini kan dia mau manipulasi nih, seolah-olah dari pribadi dia. Jadi yang istilahnya yang untung pribadinya gitu, tapi menggunakan uang negara. Oke. Kurang lebih begitulah. Oke, ini keyword kedua ya, lanjut ya. Parcok atau Sambo? Parcok. 1, 2, 3. Parcok. Menarik ini. Kenapa sama nih? Ini sama karena spontan ngikutin Bang Hamid atau gimana? Sambo sudah keluar lah. Tuntas. Sudah selesai lah. Tuntas ya. Walaupun sebenarnya banyak yang masih bisa diomongin. Karena kita juga itu simptom. Kalau kasus Sambo itu simptom yang muncul gitu. Kalau ini kita ngomong institusi besar gitu, jauh problem lebih serius, lebih berat lah. Dan kalau ngomongin reformasi Polri kayaknya emang seru kalau juga salah satunya berkaca dari kasus Sambo itu, karena juga menjadi salah satu sorotan ya. Bisa. Bagaimana kemudian hanya personal saja. Karena kalau melihat itu oknum-oknum banyak sekali. Banyak kata di Minahasa. Oke. Nah, Konco Kramat, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, coba dong dikirim aspirasinya atau teman-teman setuju nggak dengan reformasi Polri? Udah waktunya atau ada gagasan-gagasan lain dari Konco Kramat? Silahkan feel free untuk ramein di kolom komentar. Dan kita langsung aja mau ngomongin pertanyaan saya tadi adalah ini memang sudah waktunya apa belum gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin aku ngomongin gejala-gejalanya dulu ya. Ya gitu. Betul. Kenapa salah satunya ya? Ini kan yang lagi rame trending ini juga term parcok gitu ya. Partai coklat ini yang diasosiasikan dengan seragam polisi gitu. Dan ini juga dihubungkannya juga untuk hal yang negatif, yakni keterlibatan dalam pilkada gitu. Ini gimana pengamatan Mas Bambang dulu deh, sebagai pengamat kepolisian ya gitu. Kenapa kemudian terma itu sampai bisa muncul? Apakah ini bagian dari kegelisahan publik juga? Meskipun yang ngomong duluan bukan publik ya, tapi politisi memang gitu. Tapi gimana? Sebenarnya yang ngomongin duluan bukan politisi, media kan. Nah, ini ada dua nih versinya ya. Ada yang bilang media yang pertama, tapi ada juga yang media tersebut juga mengutip sebenarnya dari podcast yang diucapkan oleh politisi. Dalam hal ini kan Sekjen PDIP ya. Ya, oke lah. But anyway, gimana pengamatan itu persoalan siapa yang duluan itu persoalan lain lah. Bukan itu pertanyaannya juga sih. Ya. Tapi sampai kemudian terma itu muncul menjadi trending. Ya, saya melihat, saya sedih ya, bahwa kepolisian ini diinisiasikan sebagai sebuah partai itu. Artinya kan ini tidak lepas dari sebuah upaya politik ya. Padahal kepolisian ini adalah lembaga negara yang seharusnya dijaga dan menjauh dari tarik ulur kepentingan politik gitu loh. Dia harus tegak lurus untuk menjaga negara gitu. Kalau kita melihat sejarah kepolisian 1950 sampai 59 dulu kan ada bahkan tahun 50 partai ya Bang. Banyak sekali ya itu. Kepolisian tegak lurus ya, tetap menjaga negara, tetap berdiri di atas nama negara gitu. Tidak belok-belok ditarik-tarik ke partai. Tapi kalau melihat fenomena sekarang ini ya sangat menyesakkan ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tidak semuanya kawan-kawan di kepolisian seperti itu gitu loh. Tetapi yang dirasakan masyarakat dalam kontestasi pilkada ini memang sangat terasa gitu. Meskipun kalau ngomong secara formal belum ada pengaduan secara real ke kepolisian atau ke Gakumdu. Ini jauh menjadi problem. Artinya kan masyarakat juga semakin tidak percaya pada kepolisian gitu. Bagaimana penegakan hukum dilakukan kalau penegak hukumnya sudah terlibat dalam politik praktis. Oke, bisa menimbulkan kegelisahan dan juga ketidakpercayaan masyarakat. Nah, kalau Bang Hamid ngelihatnya sampai ada terma ini, apakah ini bentuk dari resistensi ekspresi kegelisahan publik juga? Karena kalau misalnya katanya Pramudia Anantatur kan bahasa ini juga salah satu alat perang
scholar gitu kan, ya ada ucapan seperti itu dari Pramudiana Tata. Oh ya jelas, banyak masalah itu Bang Hamid, kan dirumuskan dengan kata-kata ya. Kata-kata tertentu bisa punya makna tertentu atau bisa punya makna yang berbeda ketika diucapkan oleh orang yang berbeda. Simbol perlawanan apa gimana nih berarti sampai ada terma? Iya ada elemen itu, tapi yang jelas itu simbol ledekan, tapi ledekan yang serius. Jadi ada teorinya itu dalam sejarah ya. Nah, gimana? Teorinya disebutnya Histoire de Mentalité dari kelompok sejarawan Prancis abad 20. Salah satu tokohnya itu namanya Fernand Braudel. Dialah yang menyebut mereka ini. Jadi maksudnya itu ada kesadaran atau mentalitas publik yang disalurkan melalui metode-metode tertentu yang tidak selalu formal atau tidak selalu formal lah. Misalnya termasuk dilakukan oleh negara sebetulnya. Kalau Anda lihat misalnya patung-patung, patung Selamat Datang, patung Diponegoro, patung Sudirman, patung apa saja, patung Pak Tani yang terkenal atau di daerah lain macam-macam patung kan, itu biasanya kan pemerintah yang bikin. Nah itu juga artinya pemerintah mau menyampaikan sesuatu lewat pembuatan patung itu. Bahkan grafiti anak-anak yang kelihatan iseng itu pakai pilox gitu ya. Bagian dari itu juga bisa dijelaskan dengan itu. Bahkan misalnya kaos-kaos oblong, desain t-shirt, itu juga orang mau menyampaikan sesuatu dengan cara. Termasuk peristilahan. Dulu di zaman Orde Baru, karena saluran komunikasi tertutup dan kalau orang melawan bisa ditangkap dan seterusnya oleh kekuasaan tentara yang dominan waktu itu, orang berbisik-bisik. Misalnya P3 bukan Partai Persatuan Pembangunan tapi putra-putri presiden. PDI bukan Partai Demokrasi Indonesia, waktu itu belum ada PDIP. PDI diterjemahkan presiden dan istri. Itu untuk menunjuk Toshiba itu bukannya bukannya merek elektronik Jepang, tetapi Tommy Sigit Bambang. Atau ABS. ABS ya, asal Bapak senang. Dan seterusnya. Sekarang Mulyono mungkin? Iya, misalnya Mulyono juga. Itu bagian dari Histoire Mentalité. Dia ungkit nama aslinya. Jadi kalau kita mendengar satu slogan atau ucapan tertentu gitu, jangan diremehin tuh. Itu bisa merupakan, itu seperti the tip of the iceberg. Jadi puncak gunung es yang di bawahnya itu mungkin ada kesadaran publik yang tinggi sekali tentang suatu hal. Makanya dia sebut Histoire de Mentalité. Nah, dalam hal ini Parcok, kenapa bisa timbul? Ini buat saya, mestinya pihak kepolisian benar-benar menganggap ini serius dan merenungkan ini dan mengintrospeksi dan sebagainya lah. Harusnya ini warning ya? Iya, semacam warning. Kapan ini muncul? Baru sekarang, pilkada. Walaupun bibit-bibitnya jelas sekali pemilu lalu, paling sedikit. Pilpres yang lalu. Itu kan beredar luas ya. Rumors. Ya, rumors ini jangan diremehin sekali lagi. Karena dia pasti mencerminkan sesuatu. Kita punya pepatah, tiada asap tanpa api kan. Rumor apapun tidak akan muncul kalau nggak ada kenyataannya yang sebenarnya. Atau kalau rumor itu dibikin-bikin untuk mendiskreditkan sesuatu misalnya, atau suatu peristiwa, atau orang, itu pasti kempes dengan cepat. Nggak laku di publik. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Parcok, lepas dari Anda tadi nyebut siapa yang memulai, ini panjang. Ternyata laku, Ini panjang ini, diduplikasi, direproduksi di mana-mana. Artinya mencerminkan suatu kenyataan tertentu. Di sini yang saya bilang pihak Polri mestinya refleksi, berintrospeksi, atau yang seperti kalau nggak salah Pak Mahfud pernah menyinggung ya bahwa ini harus ditanggapi oleh institusi resmi, pimpinan resmi dari kepolisian RI gitu. Jangan diabaikan bahwa mentang-mentang ini cuma rumor, atau Pak Jokowi menanggapinya. Kalau memang itu kata Parcok ada, buktikan. Kan nggak gampang. Saya selalu bilang bahwa ini bukan selalu soal hukum, tetapi ada etika. Di dasar hukum itu adalah etika. Itu sering lebih penting. Nah ini menarik. Aku mau langsung ke Mas Bambang. What's happening sih Mas, sebagai pengamat kepolisian ya?
mulai dari ya tadi istilah parcok, kemudian juga makin disorot dengan adanya penembakan adik Gama di Semarang, kemudian juga ya sebelumnya sudah cukup lama Sambo yang tadi sudah outdated gitu ya. Terus kemudian juga ya mobilisasi di pilkada, terus eksekusi polisi di Solok dan lain sebagainya. What's happening ini ya, Mas Bambang melihatnya? Apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya? Iya. Ya, saya melihat reformasi di kepolisian tidak berjalan gitu loh. Masih hanya sekedar konsep-konsep saja gitu. Atau lip service ya? Iya. Kembang lambe. Iya, reformasi kepolisian itu kan ketika 98 dan zaman Gus Dur dipisahkan TNI Polri, kemudian kan Bu Mega juga menandatangani undang-undang kepolisian gitu. Harapannya polisi menjadi profesional, menjadi lebih independen seperti itu kan, jauh dari Orde Baru lah yang memanfaatkan ABRI saat itu untuk politik seperti itu. Harapannya seperti itu, tapi ke arah sini ternyata politik itu nikmat gitu loh, dan politisi seringkali menggoda-goda kawan-kawan di kepolisian untuk menggunakan kewenangannya ekstra legal sebetulnya. Ya, kewenangannya ekstra legal memang. Cuma bagaimanapun juga mereka yang melakukan kan, yang diberikan kewenangan seperti itu. Makanya tarik-tarik uluran itu sudah seringkali terjadi gitu loh. Mas, artinya... Hanya saja gini sebentar. Hanya saja kalau di era sebelumnya ini terjadi parsial, tapi kalau di era 5 tahun terakhir ini semakin masif dan sistemis ya seperti parsial itu. Dalam penggunaan instrumen kepolisian dalam betul, politik maksudnya betul, itu. Ya sekarang maksud Anda institusional banget gitu ya? Iya, sekarang institusional. Jadi polisi sebagai institusi. Institusi. Bukan sekedar oknum-oknum. Karena kalau kita ngomong bukan institusi, ini merata kok gitu loh. Kalau waktu 2004 lalu ketika Pilpres pertama kali, ini hanya cuplikan beberapa orang, beberapa oknum gitu saja. Tapi kalau ini merata gitu. Makanya sangat sedih sekali itu bagaimana. Artinya kemerataan itu Anda mau bilang bahwa kemerataan itu hanya mungkin terjadi jika ini adalah kerja institusi. Benar, ya? Bang. Karena kan ada kerja oknum. Ya? Iya, karena kan ada hierarki di situ, ada hubungan atasan bawahan di kepolisian. Jadi sangat tidak mungkin itu bisa merata itu masif lah seperti itu. Mas, tapi kalau misalnya memang ini sebegitu gamblang ya gitu ya, kenapa kemudian beberapa survei seperti salah satunya Litbang Kompas misalnya, Anda langsung tertawa, mungkin punya arti tersendiri di ketawa Mas Bambang, tapi itu menyebutkan loh bahwa tingkat kepercayaan publik juga masih cukup tinggi. Kalau nggak salah kedua di bawah TNI ya. Kalau saya membandingkannya gini, survei itu seringkali ada waktu kan, ada rentang waktu kapan disurvei seperti itu, dan kemudian siapa yang mensurvei, kemudian banyak aspek kan, terus kemudian apalagi apa yang pertanyaannya, yang paling penting itu apa materi survei itu kalau gitu. Kalau saya melihat patokan saya pada statistik BPS malahan. Jadi dalam statistik kriminal BPS yang dikeluarkan setiap tahun itu terkait dengan kepercayaan itu hanya 22,8% korban kejahatan itu yang mau melaporkan pada kepolisian. Artinya 78% itu tidak mau melaporkan. Ada apa seperti itu? Itu kan menjadi sesuatu yang besar, tapi tidak menjadi alat introspeksi bagi kepolisian. Kepolisian lebih sering senang dengan survei-survei saat itu, karena dengan survei itu seolah-olah masyarakat sudah percaya. Tapi kalau kita melihat di indeks prestasi kepolisian misalnya, kita masih jauh, dan di Asia Tenggara kita sebagai polisi terkorup malah seperti itu kan, menjadi ini berbanding terbalik dengan survei-survei yang tadi Intan sebutkan seperti itu. Mas, tapi bukankah kalau misalnya memang tadi Mas sampaikan di pilkada kemarin terang benderang gitu ya, dan ini udah institusional gitu, merata. Dan laporan Tempo juga menyatakan demikian. Bukankah itu seharusnya gampang untuk menindak ya, Mas? Ya, permasalahannya siapa yang menindak? Yang menindak kan dia juga. Nah, itu yang menjadi berat kan. Ini berarti jadi Anda melaporkan tindakan itu kan ke institusi yang sama. Nah, ini kan berarti ada mekanisme yang salah dong. Ya, maksudnya kalau dia yang berbuat salah gimana? Itulah makanya wacana gini ada upaya misalnya bikin komisi kepolisian. Maksudnya buat ngawas.
Atau wacana polisi di bawah kementerian, seperti itu. Nah, Komisi Kepolisian prakteknya perpanjangan tangan dari Polri itu sendiri. Jadi dia bukannya mengawasi atau menegur atau nggak ada, nggak hampir-hampir nggak pernah berfungsi. Atau di internal kepolisian sendiri namanya ada divisi Propam, pengamanan internal buat polisi. Jarang kedengeran juga kecuali untuk kasus-kasus individual. Propam nyaris tidak berfungsi, Bang. Kalau ada gium jeruk tidak mungkin makan jeruk kan, seperti itu. Dalam hal ini Kompolnas bisa apa? Kompolnas bisa apa dalam? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kalau gini, kalau lihat TAP MPR, TAP 7 MPR, TAP 6 MPR tahun 2000 ya, terkait dengan lembaga kepolisian nasional dalam hal ini adalah Kompolnas. Perannya sangat kecil loh itu. Dan karena pasca TAP MPR itu kan turunannya di Undang-Undang 2 tahun 2002. Peran Kompolnas itu di Undang-Undang kepolisian itu. Jadi ya bagaimana mungkin Kompolnas bisa mengawasi kepolisian? Kompolnas disubordinasikan menjadi bagian kepolisian. Jadi dia bukan di undang-undang bukan di undang-undang sendiri. Kalau amanat MPR, TAP MPR, ini harus ada undang-undang tersendiri terkait dengan Kompolnas sehingga bisa lebih mengawasi lebih jelas, lebih tegas seperti itu. Kalau dengan dalam Undang-Undang 2 tahun 2002, Kompolnas menjadi bagian yang kecil, terus kemudian juga masih bagian dari pemerintah, ya berat gitu. Fungsi dan kewenangannya pun hanya memberikan masukan pada presiden terkait pemilihan Kapolri, terus kemudian memberikan saran strategis pada Kapolri. Kalau tidak didengar, tidak dilakukan, ya nggak ada sanksinya juga. Ya, jadi omong-omong saja. Padahal hukum itu terdiri dari aturan dan sanksi. Tanpa sanksi itu bukan hukum namanya. Tapi berarti reformasi Polri ini kan sebenarnya bukan barang baru ya, Mas Bambang ya? Atau ini emang sudah waktunya untuk digencarkan lagi tuh? Gimana Mas Bambang? Ya kalau dikatakan ngomong reformasi kepolisian, sejak tahun 2000 itu pun juga didorong untuk reformasi gitu loh. Jadi sebenarnya buah reformasi lah ya, bagian dari. Jadi pernah saya sampaikan gini Bang Hamid, kepolisian itu adalah lembaga yang paling diuntungkan reformasi. Dia dipisah dengan TNI, kemudian diberikan kewenangan yang besar, langsung di bawah presiden. Tetapi kalau saya melihat sampai akhir ini, kepolisian ini paling memunggungi amanat reformasi yang paling depan. Bahkan saya lebih keras, kepolisian ini mengkhianati reformasi saat ini. Ini kepolisian yang mengkhianati reformasi atau reformasi yang merusak kepolisian? Bang Hamid ngeliatnya gimana? Enggak dong. Reformasi itu kan semangatnya baik sekali ya. Karena latar belakang sejarah kita yang cukup panjang dengan pengalaman otoritarianisme. Kita itu mengalami otoritarianisme sekian puluh tahun ya. Jadi gumpalan aspirasi publik itu besar sekali, makanya begitu katupnya dibuka meledak. Orang bilang reformasi kita tidak siap dan sebagainya. Benar, memang nggak pernah siap gitu. Kemerdekaan kita juga nggak siap tahun 45 dulu. Kita benar-benar nggak punya apa-apa dan secara teoritis mustahil kita itu bisa berdiri sebagai negara berdaulat sendiri. Karena nggak punya apa-apa. Karena itu banyak BUMN zaman itu. Direktur-direktur Belanda itu, Intan, baru keluar tahun 60. Anda bayangkan dari Merdeka 45, jadi jabatan-jabatan direksi di BUMN itu dipertahankan sampai tahun 60 baru mereka pulang ke Belanda gitu, bro. Karena memang nggak siap gitu. Jadi jangan, maksud saya banyak karena yang ngeritik reformasi kebablasan dan sebagainya. Ya enggak, itu kan memang kekuatan sejarah itu begitu, nggak selalu siap, ada harganya. Tetapi cita-citanya itu baik sekali gitu. Dan sebagian besar, sebagian lah ya, kalau nggak bisa dibilang sebagian besar, sebagian tuh buahnya benar-benar kita rasakan loh. Ya masalahnya seiring waktu kok kita kendor lagi, ini memang misteri besar buat saya. Ya misalnya Komisi Yudisial itu buah reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi buang reformasi, Kompolnas tadi, Komisi Kejaksaan. Ada banyak lembaga-lembaga baru, Mahkamah Konstitusi, lembaga baru, DPA dibubarin jadi One Team Press dan seterusnya. Itu adalah buah-buah reformasi yang baik, bahkan kehidupan multipartai.
Anda bisa bayangkan kalau nggak ada reformasi, orang-orang yang sekarang duduk jadi politisi, ketua partai, nggak perlu disebut namanya lah ya, si Anu itu. Nggak mungkin jadi. Itu adanya di comberan dulunya. Nggak mungkin mereka bisa. Nah sekarang jadi elit politik. Dan kita senang aja ya ada generasi muda dan seterusnya. Nah, tapi masalahnya beberapa institusi tadi mengalami degradasi lagi. Seperti kembali ke khitoh yang lama. Ya. Jadi ini yang harus, apalagi misalnya kalau kita ngomong beberapa institusi spesifik ya, misalnya KPK. KPK kan udah merosot sekali, gengsinya dan giginya. Karena paling-paling OTT misalnya 1 miliar. Bahkan kepercayaannya di bawah polisi itu sendiri KPK. Oh ya, dan jelas penyidik-penyidiknya masih sangat mengandalkan perwira-perwira polisi, ya, yang kemarin atau sekarang juga malah jenderal polisi, gitu ya. Direktur ini, direktur itu di dalam tuh memang polisi semua. Jadi memang situasinya cukup berat. Mahkamah Konstitusi begitu juga. Anda lihat turun naiknya ya. Di awal-awal dari Pak Jimli, bukan Pak Mahfud aja, Pak Mahfud memang puncaknya. Tapi di Pak Jimli juga baik sekali. Habis itu kan ada paman, ada segala macam di situ yang mengubah. Aku kembali lagi soal ke reformasi Polri, menarik tadi Mas Bambang bilang belum berjalan. Nah, ini aku kembali dulu ke Bang Hamid. Kalau mengutip omongan Mas Bambang tadi, reformasi Polri terbukti belum berjalan. Ini berarti bagaimana Bang Hamid melihatnya? Institusi Polri tadi terlibat dalam politik praktis dalam pilkada kemarin. Bahkan politik elektoral lebih tepat lagi. Artinya ada indikasi apa mental yang tidak siap dalam tubuh Saya Polri? kira yang disebut Mas Budi tadi bagus tuh, godaan dari politisi. Dan itu sering di mana-mana, bukan di Indonesia aja. Ya, begini, di negara-negara demokrasi dunia ketiga, ini istilah lama. Tapi apa boleh buat kita pakai lagi. Biasanya kalau yang muncul adalah supremasi sipil, India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Itu Malaysia, ya. Itu biasanya yang berperan memang polisi, bukan tentara. Nggak kayak kita 32 tahun itu tentara ya. Di negara-negara yang lebih dulu demokrasi seperti India, nggak pernah muncul dominasi tentara. Yang muncul adalah polisi. Nah, polisinya memang sering jadi masalah. Misalnya, contoh aja nih ya, di zaman Anwar Ibrahim ditindak secara hukum, ya, lalu dipenjara segala macam. Siapa yang ngegebukin? Yang ngegebukinnya itu Kapolrinya Malaysia, turun tangan sendiri. Polisi Diraja namanya di sana. Jadi dialah yang mukulin secara fisik Anwar Ibrahim itu di Malaysia. Jadi bukan perwira menengah, kombes apa gitu. Enggak, dia kayaknya mau nunjukin sama Perdana Menteri yang sedang menjabat, dia sendiri gitu yang mukulin. Sampai sejauh itu gitu. Nah, polisi itu begitu di Bada-Bada. Nah, ada satu masa yang cukup panjang, kelihatan betul polisi itu memang ingin melakukan reformasi. Beberapa perwira itu benar-benar punya visi reformatif yang baik ya, yang saya kenal lah ya, kira-kira ya. Untuk menyebut nama, saya kira orang seperti Pak Tito Karnavian itu punya ya semangat itu. Paling tidak pernah punya gitu. Nah, tapi mungkin karena tadi ada godaan dari sini. Kalau begini akhirnya ada ini godaan menjadi dan norma baru. Gampang tergoda, Pak. Iya, karena godaannya ini kan terkait integritas artinya. Karena godaannya luar biasa memang. Dari sisi materi, jabatan gitu. Lalu prospek jadi tokoh politik di masa depan. Kan begitu. Jadi memang ini harus dikembalikan lagi. Begini, satu lagi yang perlu kita tekankan adalah Polri itu milik bangsa Indonesia ya. Bukan milik para pejabatnya yang kebetulan sedang menjabat. Mau Kapolri kayak Kabareskrim kayak bukan milik mereka institusi ini. Gitu. Ini institusi milik bangsa kita, milik rakyat kita. Karena itu kita sangat berkepentingan untuk terus memperbaikinya dengan cara kita masing-masing sepanjang misalnya kritik-kritik begini ini kan sepenuhnya legal. Karena itu orang-orang seperti Budi ini penting banget. Bambang Pinto ini penting banget. Dia spesialis di bidang ini. Mas, bagus sekali. Berarti apa
yang salah selain yang Bang Hamid bilang dan juga godaan politik tadi? Karena kan Polri juga sama seperti TNI ya, struktural gitu. Dia kan tegak lurus sama atasan. Apakah berarti ada yang salah dengan pucuk pimpinan? Sebenarnya enggak. Kepolisian itu tidak tegak lurus pada atasan. Oh, gitu? Dia tegak lurus pada hukum. Iya. Gitu. Artinya budaya secara internal? Problemnya itu. Artinya kan sampai sekarang pasca reformasi ini kultur itu masih ada gitu. Karena bekas lama di bawah ABRI dulu. Kulturnya masih lama atas bawahan. Padahal polisi itu meskipun di level bawah dia bisa menangkap orang dan tidak perlu dan bahkan seorang Kapolri pun bisa menangkap presiden dan seperti itu. Harusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Bahkan diberikan kewenangan seperti itu. Di Undang-Undang Polri juga gitu ya, Bang? Ya, tidak ada aturan seperti itu. Tapi kan kepolisian ini adalah penegak hukum. Ketika presiden ini melakukan pembunuhan misalnya, siapa yang bisa menangkap presiden? Personal ya, bukan jabatannya. Ya? Hanya Kapolri gitu loh. Makanya problemnya kan lagi-lagi tadi tarikan godaan politik tadi yang jadi mereka lebih ya perubahan nilai-nilai kan saat ini mereka lebih pragmatis dan materialistik lah kalau saya lihat seperti itu. Makanya gaya hidup hedon itu marak di kepolisian kan, dan itu menjadi menjadi penyakit itu. Makanya ketika sekarang muncul banyak problem polisi tembak polisi arogansi seperti itu, memang ini adalah itu tidak terlalu mengejutkan ya. Iya, nggak mengejutkan karena ini problem yang perkembangan sistemis logis dan ya. Iya, karena kulturnya ke arah sana, nilai-nilai etik, moral itu ditinggalkan. Artinya udah ada budaya tahu sama tahu nggak sih di internal polisi? Pasti. Itu Iya pasti, ya pastilah. Kalau enggak kan reformasi kepolisian, reformasi kultur itu berjalan. Ya makanya lagi yang penting adalah pucuk pimpinan Polri yang seperti itu. Karena leadership itu memiliki peran yang sangat kuat gitu. Ketauladanan, ketegasan seperti itu. Kalau tidak ada keteladanan, tidak ada ketegasan, tidak ada konsistensi, ya semuanya akhirnya kacau. Gitu. Polisi tembak polisi itu salah satu dampak saja, salah satu dampak dari ketidaktegasan, ketidakpastian dari aturan ya seperti itu. Mas Bambang, ini artinya kalau saya melihat diskusi dari tadi ya, itu kan yang paling utama adalah leadership dan juga ya political will, artinya keinginan dari institusinya itu sendiri untuk berbenah gitu. Tapi kan itu kan hal yang tidak bisa kita andalkan gitu. Benar. Benar. Yang lebih bisa diandalkan sebenarnya sistem mekanisme. Benar. Nah ini seperti apa berarti sistem yang sistemnya kalau saya melihat kalau sesuai dengan undang-undang ini memberikan peluang yang lebar untuk diselewengkan gitu loh. Makanya kalau kemarin ada wacana untuk merevisi undang-undang kepolisian itu memang sangat urgent. Cuma draftnya jangan kayak gitu itu. Ini yang draft yang kemarin yang beredar itu kan terkait dengan revisi undang-undang kepolisian kan malah memberikan tambahan kewenangan pada kepolisian. Seharusnya kepolisian ini dibatasi malahan gitu, terutama terkait dengan kontrol dan pengawasan. Siapa mengawasi siapa ini kan penting gitu loh. Selama ini yang tadi saya sampaikan, Bang Hamid juga menyampaikan, Kompolnas ini hanya sekedar alat legitimasi, ornamen saja, simbol saja gitu. Makanya kalau ingin ke depan lebih bagus, kalau sesuai dengan aturan perundangan, ya sesuai TAP MPR ya, karena landasan paling dasar itu kan di TAP MPR. Kuatkan Kompolnas seperti itu, bukan dengan di bawah undang-undang kepolisian seperti saat ini. Jadi dikeluarkan ya, pasal-pasal mengenai Kompolnas itu dikeluarkan dari undang-undang kepolisian, bikin undang-undang sendiri. Itu amanat TAP MPR. Penguatan Kompolnas ini artinya bisa sampai tahap penindakan kah? Itu yang ya harusnya seperti itu. Kalau pengawasan tanpa ada penindakan terus ngapain? Cuma ngawasi Pak, lihat sama aja kayak sekarang gitu ya. Dan itu ya, saya menambahin sedikit soal ini ya. Kita itu kalau menyebut undang-undang, itu terus mikirnya ratusan halaman sendiri. Nggak perlu, undang-undang itu bisa 5 pasal saja, 6 pasal. Sehingga kalau kita bilang bikin undang-undang baru itu nggak menyeramkan, karena mudah buatnya gitu. Kalau dikembalikan kepada hakikatnya gitu. Betul, Bang. Jadi misalnya kalau di luar negeri, di Kongres, di Parlemen Inggris,
dia bisa ngajukan dari mejanya undang-undang baru. Ya 3-4 pasal saja cukup. Betul, Bang. Gitu. Tidak seperti saat ini. Sekarang ini kan harus Undang-undangnya banyak, akhirnya dilanggar-langgar sendiri itu. naskah akademiknya. Overlapping sendiri. Iya, itunya, Dan fokus anggarannya kerjanya. besar lagi. Anggaran besar 300 halaman. Isinya berapa? 400 pasal. Terus ngapain? Apa, Nanti buat dilanggar. apa, gitu. Kemarin juga problematik yang undang-undang Polri juga yang baru ya, Ya, Bu, yang rencana. draft masih draft. Ya, yang masih draft itu juga dianggap problematik. Jadi ini realistis sebetulnya. Kompolnas dibikin undang-undang sendiri. Berapa? 7 pasal cukup. Ya tergantung kecukupannya lah. Yang jelas nggak perlu ratusan pasal gitu. Nggak perlu mahal-mahal. Nggak perlu mahal-mahal. Ada Yang naskah seneng konsultan, akademik, nah, macam-macam, nasmik, Nggak jelas segala macam. Udah jelas semua masalahnya. Nah, saya ingin kembali ke sini. Polisi, Bung Karno itu dulu selalu menegaskan begini-begini. Bahwa polisi, tentara itu apa sebutnya? Alat negara. Harusnya itu sudah jelas dari situ aja. Bukan alat pemerintah. Pemerintah bisa berganti tiap 5 tahun, tetapi negara ini akan tetap. Jadi makanya mereka itu aparatchik itu kalau dalam di dunia blog itu disebutnya aparatchik. Aparat itu alat negara kata Bung Karno, bukan alat saya gitu kira-kira. Kalau istilah Kebetulan saya gini, saya Bang, presiden. Polri ini adalah bayangkara negara. Gitu. Kalau cuman mau cobain dulu kan Gajah Mada kan, bayangkara ini adalah salah satu pasukan yang menjaga keamanan negara. Gitu. Polri ini adalah bayangkara negara. Jangan sampai menjadi bayangkara penguasa atau bayangkara pengusaha. Ya, yang sekarang terjadi kan menjadi bayangkara pengusaha banyak. Istilah resminya sih bayangkara. Iya kan? Nah, makanya disebutnya pun Hari Bayangkara. Apa itu Hari Bayangkara? Hari Bayangkara adalah ketika tanggal 1 Juli kalau nggak salah ya. Kepolisian kita keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi 1 Juli itu bukan hari lahirnya Kepolisian RI. Adalah hari keluarnya kepolisian dari Kementerian dulu di bawah Menteri Dalam Negeri gitu. Jadi sekarang terlanjur mungkin salah kaprah disebut hari lahirnya polisi, bukan. Hari lahirnya polisi malah kalau kepolisian Indonesia malah 21 Agustus. 4 hari setelah proklamasi malah M. Yasin di Surabaya memproklamasikan polisi Indonesia, polisi Republik Indonesia malah 45. Ini dengan segala problematik ini artinya akan sulit nggak ke depannya untuk ngontrol polisi itu biar justru tidak masuk ke ranah tergantung politik? political will dari presiden sebagai kepala negara. Kalau presidennya masih asik-asik saja dengan lagi-lagi andalannya political will. Semangatnya memanfaatkan terus ya susah gitu. Makanya yang dibutuhkan kan ya harapannya Pak Prabowo memiliki visi negarawan untuk menjaga kepolisian. Ada satu lagi, kita bisa mulai perubahan dari yang kecil-kecil dari permukaan dulu lah. Mungkin nggak terlalu substansial, tapi barangkali itu bisa menimbulkan kultur baru tertentu. Misalnya, jangan gaya militeristik. Polisi itu bukan militer. Polisi itu sipil pada dasarnya. Cuma dipersenjatai untuk menjaga apa? Menjaga keamanan, bukan pertahanan. Pertahanan itu urusan tentara, militer. Nah, polisi kita mungkin karena terlalu lama disatukan dengan ABRI dulu TNI, maka gaya militeristiknya masih. Tiap ketemu, siap. Kan nggak perlu kalau polisi begitu. Itu tentara itu yang begitu. Padahal sudah 27 tahun. 27 tahun nggak Pak? Anda lihat, Kapolres saja megang tongkat komando. Lihat misalnya Kapolda, kemana-mana pakai tongkat komando. Nggak perlu, itu dia bukan pasukan komandan. Dia kepala. Dia bukan komandan, dia kepala. Bahkan secara teoritis sebetulnya, kepala polisi itu bisa sipil. Ya, Menteri Pertahanan bisa sipil. Jangan gaya militeristik. Polisi itu bukan militer. Polisi itu sipil pada dasarnya. Agar dibalikin lagi deh Polri ke TNI atau Kemendagri gitu. Itu emang solusi ya? Mas Bambang ngelihatnya gimana? Enggak lah, jauh lah. Dan itu menjauh dari amanat reformasi. Gitu loh. Kalau Polri di bawah Panglima TNI misalnya usulan seperti itu, ya ngaco lah. Karena kita konsisten dengan amanat reformasi lah, bahwa Polri dipisahkan dari TNI seperti itu. Kalau di dalam Kementerian Dalam Negeri, problemnya apakah yang menjadi pertanyaan di masyarakat, apakah dengan di dalam negeri, apakah kepolisian ini bisa netral, tidak ditarik-tarik kepentingan politik gitu loh. Karena faktanya ya bisa-bisa saja. Ini kan lagi-lagi terkait dengan integritas dari pucuk pimpinan Polri.
kalau kita melihat tadi yang saya sampaikan di periode awal kepolisian, Kapolri saat itu RS Raden Said Sukanto itu tegak lurus pada negara gitu loh. Dia tidak tergoyahkan dengan tarik ulur. Padahal saat itu Perdana Menteri sudah berubah berapa kali. Terus tarik partai sekian banyak, hampir 55 partai kalau salah seperti itu kan. Artinya ini terkait dengan integritas elit di kepolisian gitu. Kalau elit kepolisian masih gampang tergoda oleh para politisi ya akan seperti ini terus. Jadi makanya kalau ingin berbenah ya bisa saja sih Polri ini dimasukkan dalam sebuah kementerian gitu loh. Karena kalau melihat di TAP MPR pun juga ada klausul terkait keamanan dan pertahanan. Kalau di TNI misalnya ada Kementerian Pertahanan, kenapa tidak diciptakan nomenklatur baru? Kementerian Keamanan seperti dalam itu. negeri. Jadi tapi ini kan tergantung lagi-lagi tergantung parlemen dan presiden ya, political will presiden. Tapi kalau lebih cara yang lebih cepat ya sebaiknya itu tadi penguatan lembaga kepolisian nasional gitu. Oke. Artinya godaan politik itu akan selalu ada, mau bagaimanapun pasti nanti nomenklatur itu sebenarnya makanya kita ada. intinya kan kita menjaga agar Polri ini secara sistem tidak terseret oleh Kapolri boleh berganti gitu loh, dan ada pengawasan pada Kapolri ini. Jangan sampai Kapolrinya yang lembek ya, tidak teguh, tidak memiliki integritas ini terus menjadikan alat kepolisian ini. Kalau seperti itu kacau. Ya, saya ini misalnya kalau di bawah TNI udah nggak mungkin itu. Pertama substansinya beda sekali. Yang kedua, dunia internasional nggak bakal terima juga apa-apaan ini. Gitu. Itu nggak bisa. Polisi adalah alat sipil. Iya, sipil polisi itu. Itu harus disadari betul oleh para polisi sendiri. Dan saya kira ini ada juga soal kultur balas budi ya. Orang yang diangkat ya jadi pejabat-pejabat tertentu di polisi itu kok seperti berterima kasih sama pemerintah yang mengangkat, entah dia presiden, entah apa. Kan nggak perlu itu sebetulnya. Gitu. Ini semuanya berjalan imparsial, objektif. Bahwa saya diangkat jadi Kapolri, ya terima kasih saja, oke lah gitu seperlunya. Tapi jangan terus merasa berutang budi karena saya jadi Kapolri berkat Bapak Presiden ini. Iya, artinya gini Bang, nggak bisa artinya ya itu terjadi karena meritokrasi di kepolisian nggak jalan gitu loh. Jadi jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang artinya karena dekat saja seperti itu. Seperti hadiah, dan kalau orang yang dikasih hadiah biasanya merasa, apalagi bangsa kita ya, kita ini kan bangsa yang baik, ramah, ewo pakewo. Jadi ya alhamdulillah saya diangkat sama Bapak ini sampai jadi mulia seperti ini. Ya karena meritokrasi nggak jalan. Oke, emang tidak ada semacam, kalau di partai itu yang setahu saya memang ada pembekalan ya untuk kader-kader. Ya pasti ada lah. Nah kalau di Polri itu gimana? Pasti ada mulai akpol, ada sespim, sespim T, ada semuanya. Semuanya itu di dalam diklat namanya. Pendidikan dan tapi kalau yang sekolah tidak diberikan kesempatan, yang pintar tidak diberikan kesempatan, lagi-lagi muter-muter balik lagi. Nggak bermakna itu. Nggak berbangsa. Oke, berarti sebagai penutup, pembenahan, kalau bisa dikasih pointers ya, 1, 2, 3 menurut Mas Bambang. Pembenahan apa yang harus banget nih udah dilakukan di dalam tubuh Polri? Ya, yang paling utama pemilihan Kapolri harus benar-benar objektif ya, benar-benar objektif dan melihat rekam jejak, kompetensi dan kualitas seperti itu. Itu satu. Karena kuncinya adalah terkait dengan leadership. Kemudian kedua adalah meritokrasi. Ini terkait dengan manajemen SDM di internal. Jabatan-jabatan juga harus diisi orang yang memiliki rekam jejak yang bagus. Bukan hanya asal dekat. Kalau bahkan kemarin muncul promoter, Pak. Promoter yang di jargonnya Pak Tito. Promosi orang-orang terdekat kan seperti itu kan. Padahal itu artinya profesional, modern dan terpercaya gitu loh. Karena ya orang-orang terdekat lah akhirnya muncullah istilah geng Palembang, geng Solo, geng Makassar dan yang lain-lain seperti itu kan. Ya kubu-kubu seperti itu harusnya dihilangkan. Ini kuncinya di meritokrasi. Selama meritokrasi tidak berjalan, sistem tidak berjalan, ini akan terus seperti itu. Yang ketiga, kontrol dan pengawasan yang kuat. Kontrol pengawasan yang kuat, kita tidak bisa
membebankan ini pada kepolisian, karena tidak mungkin jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti itu. Harus ada lembaga eksternal yang kuat yang diberikan kewenangan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan pada kepolisian. Karena kalau saat ini kontrol pengawasan hanya diserahkan kepada parlemen, ya akhirnya godaan-godaan itu tadi, dan ini akan terus berulang lagi. Kalau presidennya memiliki visi negarawan yang kuat dan Kapolrinya juga memiliki integritas yang kuat, baiklah institusi kepolisian. Tapi kalau dua-duanya sudah bermain mata dengan godaan-godaan yang pragmatis, ya ini akan menjadi ancaman bagi Polri yang kita idamkan seperti itu. Seharusnya administrasi baru ini bisa fresh start, harapannya ya. Oke, ini ada masih besar peluangnya. Peluang besar. Ada komentar Bang Hamid dan Mas Bambang ini dari YouTube @mahfudmdofficial yang masuk nih ke kolom komentar, seperti dari misalnya Rita Yuliana bilang kalau kita sebagai rakyat Indonesia malu akan kelakuan mantan Presiden Jokowi, tetapi ya beliaunya memang nggak tahu malu deh karena pakai topeng badut membuat rakyat bingung. Oke, itu ya salah satu aspirasi dari warga yang masuk demikian. Kemudian yang kedua juga @Franciscus Pehantukan. Nah, ini saya jadi ingat tulisan almarhum Beni Susetio, negeri para bandit. Kapan rakyat bisa menggilas para bandit ini agar tidak menggarong suara rakyat dengan berbagai cara demi kekuasaan sang mantan dan anak-anaknya. Ini yang masuk ke komen sepertinya memang masih mengasosiasikan dengan Presiden Joko Widodo yang juga kental sebenarnya dengan pilkada. Ya, kemarin memang, gitu ya, dengan di Jawa Tengah misalnya. Gimana Mas? Ya memang parcok ini ya, istilah parcok ini saya sebenarnya tidak tega. Nggak enak. Tidak tega untuk menyampaikan parcok ini, karena banyak kawan-kawan kepolisian yang memiliki integritas, yang masih menjaga semangat untuk menjaga Polri yang profesional. Yang humanisnya itu terasa gitu ya? Ada, masih banyak. Cuma mereka tidak menjadi mendapatkan bagian sesuai proporsinya seperti itu. Tentu itu tidak bisa dinafikan bahwa ada kedekatan antara mantan Presiden Jokowi dengan Kapolri saat ini gitu loh. Dan ketika pilkada ini pun semua orang tahu gitu loh bagaimana Presiden Jokowi mengendorse salah satu kandidat dari mantan petinggi kepolisian seperti itu. Artinya ya ini tidak bisa dinafikan gitu loh, dan harusnya menjadi alarm bagi bangsa kita, bagi pemerintahan baru untuk melakukan pembenahan. Kecuali pemerintahan baru ini menikmati juga melanjutkan simbiose mutualisme antara penegak hukum dengan politik pragmatis untuk kekuasaan. Oke, Bang Hamid nih sebagai penutup mungkin bisa kasih perspektifnya dulu ke Konco Kramat terkait dengan mungkin histode mentalite ini masih terngiang-ngiang di saya. Gimana kemudian sampai kemudian ada istilah parcok yang sebenarnya seharusnya itu menjadi warning, menjadi refleksi dari institusi Polri untuk ada apa nih sama saya, sampai kemudian terma itu muncul yang asosiasinya juga cukup negatif sebetulnya. Pasti negatif, dan itu saya sama seperti Bambang tadi bahwa nggak enak kita sebetulnya. Lagi-lagi saya selalu kuat sekali di dalam diri saya itu bahwa institusi Polri ini milik kita, milik bangsa kita gitu. Bukan satu klaster sendiri dia gitu. Karena itu kalau jelek ya kita ngerasa nggak enak juga perasaan ini. Tetapi bahwa faktanya istilah itu muncul dan sudah pasti itu pejoratif, ya, negatif. Polisi yang sama sekali bukan partai politik disebut sebagai partai politik. Parcok itu kan partai coklat, merujuk pada seragam, warna seragamnya. Itu kalau kita kembali ke teori Fernand Braudel itu tentang histoire de mentalité, itu pasti mencerminkan sesuatu yang serius di bawah permukaan, yang nggak tertangkap. Pasti, tidak mungkin nggak ada sesuatu. Ya, begini meluas sekarang istilah ini, parcok, dan yang kita sesalkan adalah tiada respon sedikit pun dari pihak kepolisian. Padahal dia juga, kalaupun bukan Kapolri langsung, ya misalnya yang menanggapi, walaupun menurut saya ini levelnya udah Kapolri langsung mesti yang menanggapi. Tapi let's say dia nggak ada, kan ada divisi humas, suatu badan kepolisian RI yang semakin membesar, yang bahkan mulai disebut-sebut mau jadi badan sendiri, yaitu akan dipimpin oleh polisi bintang 3. Artinya ini operasi
humas ini makin besar dan itu bagus gitu. Jadi Polri itu semakin menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif di zaman era digital ini. Nah sekarang kembali ke sini, kok dengan derasnya isu atau rumor yang negatif dan pejoratif ini, yang ngejek polisi ini, nggak ada respon apapun. Yang muncul malah dari bekas Presiden Joko Widodo bilang, kalau ada betul begitu, tunjukkan buktinya. Itu selalu orang-orang yang selalu nggak punya argumen apapun kecuali berlindung di balik legalitas formal. Sebenarnya Bang Hamid, sebenarnya Kapolri kapan hari juga pernah ditanya seperti terkait dengan Parcok itu. Cuma jawabannya seperti Pak mantan Presiden. Normatif, nah, bukan normatif malah. Ya tanya ke yang tanya dong. Wah ini jadi repot nih kalau seperti jadi ini. Jadi bukan buktikan saja bahkan. Ya gitu. Dan saya kira pola komunikasi pejabat negara kita nggak boleh seperti itu. Saya masih suka pegel lihatnya. Bukan begitu dong berkomunikasi. Jadi kedudukan itu kan nggak setara. Mereka adalah, dia harus sadar sepenuhnya itu, melekat 24 jam di dalam dirinya, bahwa dia adalah pejabat yang memegang amanat, mandat dari rakyat melalui atasannya. Dia kan nggak dipilih oleh rakyat, tetapi yang mengangkat dia ini adalah orang yang dipilih rakyat, dalam hal ini presiden. Begitu juga panglima dan seterusnya, menteri-menteri. Nah, berarti bagaimanapun kedudukannya setara. Jangan memperlakukan rakyat itu seperti setara. Seperti gaya komunikasi gue itu kan gaya ngajak debat kusir. Seorang pejabat, apalagi di tingkat tinggi seperti itu, tidak boleh berdebat kusir, apalagi dengan rakyatnya sendiri gitu. Nah, kalau wartawan yang ngomong, itu harus dibaca sebagai wartawan ini mewakili suatu aspirasi tertentu dari rakyat Indonesia gitu. Jangan begitu nanggapinya gitu. Kok seperti main-main atau ya debat kusir lah yang nggak ada kerangkanya, nggak jelas tujuannya, sekedar mau buat menang-menangan debat. Jadi saya kira cara-cara begini juga terus-menerus harus diperbaiki ya, komunikasi. Itu yang paling penting juga. Ini kita sudahi diskusi kali ini, mudah-mudahan ini diskusinya juga menjadi tangkapan refleksi dari pihak Polri yang sekarang ini belum ada statement gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan sebuah statement atau setidaknya inisiatif untuk menjawab kegelisahan masyarakat, karena kegelisahannya ini bukan hanya terkait dengan kinerja tapi juga kepercayaan. Karena reputasi penting sekali. Karena yang seharusnya keamanan, tapi kok jadi ada arah-arah politik gitu. Selain kinerja itu sendiri dengan kasus agama dan polisi disolok dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Untuk Konco Kramat yang ingin memberikan aspirasinya, tanggapannya silahkan ramaikan di kolom komentar. Saya Intan Bedisa, Bang Hamid juga Mas Bambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di next episode.